Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anggrit Srambudayana Mas, NIM 22032375, kelas A, Religius 1, semester 2. Saya menempuh pendidikan D3 Rega Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kesempatan ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Pak Henry Didiarto. Pada hari ini, saya mempresentasikan tentang anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan. Sebelum saya menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi, anatomi itu sendiri adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Anatomi sistem pencernaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama saluran pencernaan. Saluran pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinum, teneu, kolon, rektum, dan anus. Dua organ tambahan atau aksesoris dibagi menjadi 6 bagian, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, pankreas, dan hati. Saluran pernapasan. Saluran pernapasan adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang terdiri dari 6 bagian, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Keenam organ tersebut adalah satu kesatuan yang disebut dengan sistem pencernaan. Saluran pernapasan yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu, rongga mulut memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, area manipulasi suara atau berbicara, dan lokasi organ sensorik untuk rasa. Adapun 4 fungsi penting yang dijalankan oleh rongga mulut adalah sebagai berikut: pemilihan makanan, pengalusan makanan, pelumusan, dan pencernaan merupakan bagian keseluruhan. Yang kedua, faring. Pengertian faring merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut, dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Faring adalah bagian belakang sekaligus bagian atas tenggorokan. Faring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pencernaan atau orofaring yang menghubungkan mulut ke kerongkongan dan saluran pernapasan esofaring yang menghubungkan hidung ke tenggorokan. Fungsi faring atau tekak antara lain berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan, sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem pernapasan, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Struktur faring atau struktur dinding faring disusun 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa. Sifat lapisan mukosa bersifat kuat dan elastik. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastik. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Lapisan muskular atau otot. Otot pada lapisan muskular, otot sirkular atau melingkar, dan otot longitudinal atau memanjang. Bagian-bagian faring berikut ini. Bagian anatomi faring antara lain, nosofaring merupakan bagian faring yang letak berada pada bagian belakang rongga hidung. Nosofaring hanya dapat dilalui udara. Tonsil adenoid atau faringeal, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid, berada di bagian langit-langit mulut. Fungsi tonsil endenoid adalah untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut.
Orofaring bisa dilewati udara dan makanan, sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selain itu, orofaring mempunyai klep yang disebut epiglotis. Fungsi epiglotis adalah mengatur makanan agar tidak masuk ke seluruh pernapasan. Lari faring ofaring, pengertian lari ofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir dari faring. Lari ofaring mampu dilewati udara juga makanan. Lari ofaring dilapisi sel epitel skumosa berlapis. Gangguan dan penyakit pada faring. Berikut ini beberapa kelainan dan penyakit pada faring atau tekak antara lain. Faringitis. Pengertian faringitis adalah peradangan pada faring. Kondisi ini sering disebut dengan radang tenggorokan. Kanker nasofaring. Pengertian kanker nasofaring adalah jenis kanker tenggorokan yang terjadi pada lapisan luar nasofaring. 3. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebra yang dilalui sewaktu makanan yang mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea, batang tenggorokan, dan memanjang hingga bagian atas lambung. Berikut lapisan penyusun esofagus dari luar ke dalam. Adventitia, lapisan terluar yang tersusun atas jaringan ikat. Adventitia berakhir pada bagian ujung kerongkongan yang berbatas dengan lambung. Dinding otot. Ada dua macam lapisan otot esofagus, yaitu otot memanjang bagian luar dan otot melingkar pada bagian dalam. Submukosa. Pada lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerakan makanan. Mukosa, lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkal. Berbagai kondisi yang bisa menyerang saluran ini. Yang pertama aklasia, yang kedua esofagitis, yang ketiga Barrett's esophagus, yang keempat kanker esofagus, yang kelima struktur esofagus. 4. Gaster. Tumor adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak mempunyai fungsi. Tumor lambung terdiri dari tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak lebih jarang ditemukan daripada tumor ganas. Tumor jinak tidak menyerang jaringan di dekatnya atau menyebar ke bagian lain dari tubuh seperti kanker. Gaster atau lambung adalah sebuah organ yang berbentuk huruf J yang terletak dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan oleh enzim dan cairan gaster. Makanan dari lambung akan disalurkan ke usus 12 jari atau duodenum. Tanda dan gejala tumor jinak. Dalam waktu panjang biasanya tidak terdapat gejala pada tumor jinak. Namun, gejala yang paling umum biasanya berbentuk nyeri perut dan tidak nyaman, mual, muntah. Kadang timbul peradangan di lambung, dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia. Demam, nafsu makan berkurang, merasa lelah. Penyebab tumor jinak lambung. Penyebab pasti belum tentu diketahui, tapi tumor jinak lambung berkaitan dengan infeksi bakteri, merokok, makanan terlalu banyak, mengkonsumsi makanan yang berpengawet, diasap atau diasin. Faktor-faktor yang dapat meningkat risiko tumor jinak lambung. Yang pertama jenis kelamin, yaitu pada laki-laki memiliki risiko 2 kali lipat dari perempuan. Umur kebanyakan terjadi pada usia 50-70 tahun. Alkohol, pernah operasi lambung sebelumnya. Menderita kondisi adanya polip di dalam lambung. Obesitas, memiliki riwayat keluarga dengan tumor atau kanker lambung. Cara mengobati tumor jinak lambung. Bila tidak ada keluhan, sebaiknya Anda melakukan pemantauan secara teratur. Biopsi endoskopi untuk mengangkat poli terukur kurang dari 2 cm. Gastrotomi mengisi sedikit area perut untuk mengangkat poli yang lebih dari 5 cm. Perbedaan atau reaksi kuratif.
Tindakan ini dilakukan untuk mengangkat jaringan sekitar yang terkena tumor dan mengambil kelenjar limfe secukupnya. Cara mencegah tumor jinak lambung: berhenti merokok dan hindari menjadi perokok pasif. Konsumsi makanan berserat, terutama sayur dan buah-buahan. Mengurangi konsumsi makanan yang diasap, berlemak, dan yang mengandung bahan pengawet. Membatasi jumlah garam yang dikonsumsi dan makanan yang asin. Berolahraga secara teratur. Menjaga berat badan yang sehat agar terhindar dari obesitas. Membatasi konsumsi minuman keras. Menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Intestinu atau usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 cm dengan diameter 2,5. Bagian ini merupakan tempat penyerap sari-sari makanan yang telah dicerna kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Pengertian usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar. Usus halus berfungsi sebagai alat pencernaan secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Enzim-enzim yang bekerja di usus halus berasal dari hati, pankreas, dan sel-sel pada dinding usus halus tersebut. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Yang keenam, kolon. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fase. Fungsi usus besar yaitu menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air, mendegradasi bakteri. Yang ketujuh, rektum. Rektum bahasa Latin regere, meluruskan atau mengatur. Adanya organ terakhir dari usus besar adalah beberapa jenis mamalia yang terakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fese. Yang kedelapan, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagai anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Usus cincin berotot menjaga agar anus tetap tertutup. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa hasil proses pencernaan. Organ tambahan. Organ tambahan aksesorius. Yang pertama, gigi. Gigi adalah bagian dalam tubuh manusia yang cukup rumit. Fungsi gigi tidak hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. 2. Lidah. Pengertian lidah adalah organ yang termasuk dalam panca indera, berperan sebagai indera pengecap. Lidah adalah kumpulan otot rangka yang terletak sebagai lantai mulut, yang membantu proses pencernaan makanan saat mengunyah dan menelap. Fungsi lidah yaitu membantu pada saat berbicara dan membolak-balik makanan yang ada dalam mulut, serta untuk memberikan rasa pada segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Struktur anatomi lidah dibagi dua, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik lidah. Macam-macam papila lidah: papila filiformis, papila circumvallat, papila fungiformis, papila foliata. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyerap mamalia atau enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. 4. Kandungan empedu. Kandungan empedu merupakan organ kecil yang terdapat di sisi kanan perut, tepatnya di bawah organ hati. Di dalam kandungan empedu terdapat cairan empedu yang mengandung
kolesterol, asam atau garam, empedu, bilirubin, air, serta zat lain seperti kalium, natrium, dan tembaga. Kandungan empedu atau kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir, di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Yang kelima, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Memahami fungsi pankreas, fungsi eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produk melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain dalam tubuh. Fungsi endokrin, sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Yang keenam, pengertian hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Fungsi hati, saat racun yang masuk ke dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di dalam hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati menyerap saat racun seperti obat-obatan dan alkohol dari sistem peredaran darah. Hati mengeluarkan zat racun tersebut bersama dengan getah empedu. Sekian dan terima kasih.